Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah dan berselawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar kawan-kawan semua? Adik-adik yang mengikuti perkuliahan instrumentasi dan pengukuran listrik. Beberapa waktu yang lalu saya sudah kirimkan beberapa silabus yang dapat saudara ikuti program kegiatannya. Hari ini kita akan membahas tentang pengukuran dan unit satuannya. Sebelum kita belajar lebih lanjut, ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab sebelum kuliah ini dimulai. Yang pertama, apa yang akan kita ukur? Pertanyaan ini penting karena nanti kita tidak bisa melakukan sembarang pengukuran. Misalnya kita mau mengukur minyak misalnya. Minyak itu biasanya diukur dengan ukuran kilogram atau dengan ukuran liter. Jadi kita mengukur minyak dengan alat ukur. Kalau kita ingin keluarnya kilogram, maka kita harus menggunakan timbangan ukur dengan menggunakan timbangan kilogram atau timbangan berat. Kita mau mengukur liter, berarti kita harus mengukur volumenya. Berarti ada alat takar volume berupa literan. Nah, begitu juga kita mengukur listrik misalnya. Kita mengukur tahanan, maka kita menggunakan instrumen alat ukur pengukur tahanan yang keluarannya ohm. Maka kita tidak bisa menggunakan tadi di minyak misalnya kita mengukur dengan menggunakan sentimeter. Nggak akan mungkin kita akan mendapatkan ukurannya itu volume atau dalam bentuk liter atau dalam bentuk kilogram. Demikian juga dengan ohm tadi. Ohmmeter yang kita gunakan sebagai alat untuk mengukur ohm, mengukur tahanan dan hasilnya berupa ohm, satuannya ohm. Nah, lalu kita mengukurnya dengan menggunakan voltmeter. Ini adalah sesuatu kesalahan. Jadi apa yang harus kita ukur itu kita harus tahu dulu. Dan kita setelah tahu apa itu benda atau objek yang akan kita ukur, maka kita tetapkan instrumen pengukurannya. Nah, setelah itu kita harus tahu instrumen pengukuran ini mengukur dengan bentuk apa satuannya, standar pengukurannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus mengukur gitu? Ini terkait dengan datanya. Jadi nggak penting diukur, jangan diukur. Jadi kita harus punya kepentingan dalam mengukur. Kalau kita mengukur ohm, apa pentingnya kita mengukur ohm? Ohm, katakanlah tahanan. Kalau kita mengukur voltase berupa voltase sebuah komponen, katakan, untuk apa kita mengukurnya? Harus jelas, karena ada peruntukan dalam pengukuran itu. Gitu. Jadi bukan sekedar hanya mengukur saja, tapi kita harus tahu untuk apa kita harus mengukur dan kenapa kita harus mengukur gitu. Dan yang ketiga, alat apa yang digunakan untuk mengukur? Itu penting. Dan tadi sudah dibahas bagaimana cara mengukurnya. Jadi setelah kita tetapkan alat ukur yang kita gunakan, kita harus tahu bagaimana cara mengukurnya. Karena ada aturan-aturan tertentu dalam cara mengukur. Ya. Kalau tadi kita menggunakan berat, kilogram, kilogram meter atau katakanlah timbangan begitu. Kita harus tahu caranya menimbang.
Karena ada timbangan yang sifatnya ada digital, ada analog. Itu berbeda tentu cara mengukurnya. Nah, apakah hasil dari pengukuran itu? Apakah bentuk dari hasil pengukuran? Jadi kalau misalnya kita mengukur tadi objeknya adalah tahanan tadi, maka hasil pengukuran kita itu pasti dalam bentuk ohm. Kalau kita mengukur tegangan, pasti satuannya dalam bentuk volt. Gitu. Dan kita harus tahu itu. Dan nilainya berupa apa? Angka. Jadi hasil dari pengukuran itu nilai, value. Gitu. Nah, nilainya yang kemudian ada satuan di belakangnya. Sama katakanlah sebuah telur misalnya. Kalau satu buah telur, maka telur itu memiliki satuan butir. Jadi kalau misalnya 5 telur ditambah dengan 5 telur, maka dapatnya adalah 10 butir telur gitu. Jadi ada kejelasannya, butir telur. Tapi kalau kita menggunakan timbangan telur tadi, maka kita tidak mengukur butir lagi, tetapi kita mengukur volume berat dari telur tadi. Kalau seandainya telur itu kita pecahkan, maka kita bisa saja hasil pengukurannya dalam bentuk volume, liter. Ya, itu boleh nggak? Boleh. Jadi kita harus tahu alat ukurnya apa, objek yang akan diukur, kemudian alat ukurnya, dan kemudian apa hasilnya, gitu. Nilainya seberapa, gitu. Nah, ini dapat diwakilkan dengan angka, gitu. Jadi dengan angka ini kita bisa memastikan hasilnya, gitu. Contoh misalnya, kita ingin mengukur, membuat sebuah meja katakan. Dikatakan oleh pemiliknya atau orang yang memesan ke kita, luasan dari meja yang ingin dibuatnya itu terdiri dari panjang 2 meter dan lebar 1,5 meter. Nah, ketika kita membuat meja, nilai atau hasil pengukuran yang diminta itu berupa hasil pengukuran, maka kita mengukurnya sesuai dengan nilai itu, gitu. Dengan menggunakan instrumen yang benar juga, apa? Meteran. Nah, itu kira-kira adik-adik semua. Nah, bentuk hasil pengukuran ini dapat kita simpan. Bentuk hasil pengukurannya itu seperti apa? Bisa kita simpan dalam bentuk data. Data-data yang tersimpan gitu. Dan ini bisa kita gunakan untuk berbagai keperluan. Itu yang pertama, kita membahas tentang pengukuran dan instrumen. Baik, kita lanjutkan. Kita harus tahu dulu definisi pengukuran. Apa itu definisi pengukuran? Jadi setelah kita amati tadi, hasil pengukuran, definisi pengukuran adalah suatu proses. Jadi pengukuran itu adalah proses yang menentukan kualitas suatu objek melalui aturan-aturan tertentu dengan menggunakan instrumen pengukuran, sehingga dapat diperoleh nilai yang dapat mewakili sifat dari suatu objek yang dimaksud. Nah, dari pembahasan kita pertama tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa definisi pengukuran seperti yang kita tulis ini. Yang kedua, definisi instrumen. Apa itu instrumen? Instrumen adalah alat. Jadi kalau tadi prosesnya, sekarang ini instrumen adalah alat atau alat ukur. Atau disebut juga tools yang dapat digunakan untuk mengukur nilai sebuah objek sehingga diperoleh kualitas objek yang diukur itu, gitu. Jadi tadi kita mengatakan value, nilai, maka nilai itu muncul karena ada instrumennya. Ya, dengan menggunakan instrumen inilah muncul nilai. Nah, nilai ini yang kita gunakan sebagai data. Nah,
nilai tadi itulah yang kemudian kita disebut dengan hasil pengukuran. Jadi hasil pengukuran merupakan data berupa nilai dengan standar tertentu sehingga dapat dipahami secara universal. Sentimeter di Padang itu sama saja sentimeter di Payakumbuh. Sentimeter di Palestina sama saja sentimeter yang ada di Amerika. Sentimeter yang ada di Jepang sama aja dengan sentimeter yang ada di Cina. Sentimeter yang ada di Pakistan itu sama aja yang ada di India. Apa yang kita lakukan? Pekerjaan, pengukuran, dan instrumentasi ini adalah pekerjaan yang rutin yang kita lakukan. Untuk dalam proses kehidupan manapun. Kalau kita mau beli beras, maka juga harus ada alat ukur untuk mengukur beras tadi. Kalau kita mau beli beras dalam bentuk kilogram tadi, maka itu disebut satuan. Kalau kita mengukur membutuhkan dengan berat dengan menggunakan kilogram tadi, kita menggunakan alat ukur yang berupa timbangan. Nah, timbangan ini seperti apa? Ada tata caranya dalam mengukur. Setelah kita menggunakan tata caranya, barulah kita dapatkan hasil pengukurannya. Nah, ini yang kita maksud dari 3 komponen ini. Baik, selanjutnya kita akan memahami sistem internasional sebagai satuan internasional, sebagai sebuah kesepakatan yang kita sebut sebagai universal tadi. Jadi katakan tadi sentimeter di mana saja adalah sama. Kenapa sama? Karena diukur, ditetapkan secara internasional yang kita sebut dengan SI atau Satuan Internasional. Satuan internasional itu kita bagi kepada 3 komponen. Yang pertama kita sebut dengan Satuan International Mechanical Unit. Ini ada 3 dia sebenarnya. Ya, yang kedua itu disebut dengan Satuan Electrical Unit. Nah, ini hanya satu ini. Ya kan? Kalau Satuan Internasional Temperatur Skala, ini ada satu juga. Dan Other Unit System, ini ada 2 unit selain dari sistem yang lain. Jadi seperti kita mengukur. Nah, ada 4 hal ini yang akan kita jelaskan dalam pertemuan kita ini. Yang pertama kita akan membahas ada 3 satuan fundamental unit yang berasal dari Satuan Mechanical Unit ini. Yang pertama adalah panjang. Tadi kita bahas ya, panjang itu menggunakan alat ukur meter. Meteran ini ada dalam bentuk sentimeter, milimeter, dan seterusnya. Maka kita gunakan simbolnya adalah M. Nah, berat itu kita menggunakan satuan kilogram dengan simbol K dan G. Waktu juga termasuk kepada satuan mekanikal berupa satuan sekon dengan simbol S. Ya, ini mekanikal. Saya bilang tadi ada 3 hal. Nah, berdasarkan 3 satuan pokok ini dapat diturunkan beberapa turunan atau satuan turunan. Misalnya luas. Luas simbolnya adalah meter persegi. Itu artinya adalah panjang kali lebar. Berarti panjang itu dengan satuan meter dan lebar juga satuannya meter. Ketika kita kalikan maka dia merupakan luas. Satuannya meter 7 sangkar. Kecepatan misalnya. Kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Kalau jarak itu tetap dalam satuan panjang meter. Tetapi kecepatan itu juga dipengaruhi oleh waktu. Maka simbolnya menjadi meter per sekon. Ada percepatan. Nah, ini adalah kecepatan kecepatan yang terus bertambah. Itu mengalami pertambahan kecepatan setiap waktu. Maka simbolnya adalah meter per
waktu kuadrat. Gaya atau force ini biasanya disebut dengan hukum Newton, F sama dengan M kali A. Gaya ini M itu melambangkan berat atau massa, dan A itu melambangkan percepatan. Jadi perkalian antara bobot dengan atau disebut massa dikali dengan percepatan, terjadi perubahan gerak, perubahan tempat atau terjadinya perpindahan, maka muncullah gaya. Nah, usaha itu apa? Usaha itu adalah gaya dikalikan dengan jarak tempuh. Nah, itu usaha atau energi yang terpakai gitu. Nah, itu tadi yang mechanical. Nah, satuan elektrikal itu unit itu hanya satu aja. Namun yang satu ini diturunkan dari beberapa nilai gitu. Satuan pada electrical unit hanya ada satu, yaitu arus listrik. Satuannya adalah ampere meter, atau kita sebut dengan ampere. Ampere meter adalah alat ukurnya, satuannya ampere gitu. Ini ada kesalahan sedikit, ampere meter itu adalah alat ukurnya. Jadi arus listrik yang berupa ampere, satuannya adalah ampere. Lambangnya, simbolnya A. Nah, arus listrik ditentukan oleh muatan dibagi dengan waktu. Jadi munculnya arus listrik itu karena ada muatan listrik terhadap perubahan waktu yang terjadi. Ini arus listrik. Ini dikeluarkan sebenarnya karena adanya muatan yang diakibatkan oleh magnet, dan ini turunan yang dilakukan oleh percobaan magnet dengan kumparan. Ini bisa kita cobakan nanti. Nah, kalau kita anggap muatan itu sebesar apa, ya adalah 1/6,24 kali 10 pangkat 8 dari satuan listriknya. Jadi satuan turunan listrik itu ada volt, ada tahanan, ya, yang kita ambil dari resistansi, resistor, kemudian kapasitor dan kapasitansi sebagai nilainya. Kita bisa, kalau kapasitor itu nilai satuannya adalah farad, kapasitansi satuannya ohm, tahanan satuannya ohm, resistansi satuannya ohm, volt adalah satuan dari tegangan. Kemudian induktor dan induktansi itu, kalau induktor satuannya Henry dan induktansi satuannya ohm. Nah, satuan internasional yang lain itu berupa temperatur. Temperatur itu dan banyak zat. Ya, ada dua nih, temperatur, suhu dengan satuan Kelvin, dan banyaknya zat atau molar, satuannya adalah molar. Nah, kemudian intensitas cahaya, yang satu lagi itu adalah intensitas cahaya yang kita beri satuan kandela. Nah, ini adalah satuan-satuan yang lain. Jadi total satuan pokok itu jumlahnya 3 ditambah 3, 6 ditambah 1, jadi 7 semuanya. Namun untuk listrik walaupun 1, maka satuan turunan ini yang kemudian menjadi banyak alat ukur yang muncul di situ nantinya. Nah, karena kita bicara tentang kelistrikan, maka alat-alat ukur itu tergantung kepada satuan-satuan turunan yang ada di dalamnya. Baik, kita lanjutkan. Standar CGS ini adalah satuan internasional juga, yang sebelum satuan internasional muncul, ini dari Inggris, yaitu sentimeter, gram, dan sekon. Sentimeter mewakili panjang, gram mewakili berat, dan sekon mewakili waktu. Ini termasuk sebenarnya kepada standar pengukuran mekanikal sebenarnya. Jadi satuan CGS itu banyak digunakan di Eropa, khususnya Inggris Raya, yang kemudian menjadi acuan untuk satuan internasional dunia, yang memang dinaikkan tadi satuannya dari sentimeter menjadi meter, kemudian gram menjadi kilogram,
dan satuan waktu dengan sekon gitu. Oke. Nah, notasi ilmiahnya ini ada satuan notasi ilmiah, biasanya ini karena persoalan perkalian 10 gitu atau pembagian 10. Jadi kalau seandainya kita bicara tadi satuan internasional seperti ini, yang angka 1, misalnya 1 meter, maka sesungguhnya dia adalah berpangkat 0. Maka 1 meter dia bukan kelipatan 10, itu berupa satuan. Tapi ketika dia dikalikan 10 atau dia ukurannya kelipatan 10, maka dia adalah pangkat 1. Contoh, misalnya 200 misalnya. Kita boleh menulisnya 2 kali 10 pangkat 2. Nah, begitu. Oke. Selanjutnya, ini dapat kita buat sebuah contoh. Tuliskan dalam bentuk notasi ilmiah bilangan-bilangan berikut. Baik, kita akan coba untuk menyelesaikan soal ini. Soal yang pertama tadi, A, ini kita nyatakan dalam notasi ilmiah, kita hitung saja jumlah nolnya. Ya, kalau 100 juta, jumlah nolnya itu 8 ya. Maka kita boleh tulis 10 pangkat 8. Nah, itu kira-kira. Nah, jumlah ini adalah jumlahnya 8. Maka kita boleh menuliskannya dalam bentuk ilmiahnya adalah 10 pangkat 8. Kalau misalnya 200 juta misalnya, maka kita akan menulisnya dengan 2 dikali 10 pangkat 8. Gitu. Nah, kalau kita coba selesaikan contoh soal B. Ini adalah pembagian, ini 10 juta. 10 juta itu 1 dibagi 10 juta, itu artinya secara notasi jumlahnya di sini 6 dan ini jumlah totalnya adalah 7. Maka kita boleh menulisnya 10 pangkat min 7. Kenapa min 7? Karena dia pair. Di bawah tanda bagi. Nah, begitu juga dengan angka soal contoh nomor C, itu 0,0000032 itu sama dengan kalau kita hitung jumlahnya di belakang koma, ini 3 dan ini juga 3, jumlahnya adalah 6. Nah, boleh kita menulisnya adalah 32 kali 10 pangkat min 6. Kenapa min 6? Karena dia di belakang koma atau pembagian tadi. Atau boleh juga kita menulisnya dengan 3,2 kali 10 pangkat min 5. Loh, kenapa jadi min 5? Karena kita menggeser nilai puluhannya. Berarti ini dibagi 10. Ya, ini dibagi 10. Berarti kan bergeser komanya. Maka kalau ini dibagi 10, maka ini harus dikali 10. Karena kita mengalinya dengan 1. Atau bahasa lainnya begini. 32 kali 10 pangkat min 6. Ini sama aja kita kali dengan 1. Sama kan?
bilangan apa saja kita kalikan dengan 1. Kalau demikian kali 1, 32 kali 10 pangkat min 6 kali dengan 10 per 10. 10 per 10 nilainya berapa? 1 kan? Maka ketika 32 ini kita bagi dengan 10, maka hasilnya adalah 3,2 kali 10 min 6 kali 10. Nah, kali 10. Maka dapat kita tulis 32 kali 10 pangkat min 5. Nah, itu asalnya. Sama dengan ini. Oke, paham ya? Lanjut. Soal kedua. Jika ada sebuah pengantar memiliki satuan 40 coulomb. Jadi dalam pengantar itu ada muatan sebesar 40 coulomb. Waktu mengalir dari pengantar tersebut, jadi dari titik A ke titik B. Jadi kalau misalnya ini ada pengantar, ya, dengan luas penampang tertentu, ada muatan listrik di sini. Kemudian dia bergerak menuju akhir. Nah, dia butuh waktu sebanyak 0,02 sekon. Dan muatan, besarnya muatan ini adalah 40 coulomb. Maka diketahui itu muatan Q sama dengan 40 coulomb. Dan waktu yang dibutuhkannya adalah 0,002 sekon, maka dapat kita tentukan besar arus yang mengalir pada pengantar itu sama dengan rumusnya Q per sekon. Nah, ini sama saja dengan 40 dibagi dengan 0,002. Nah, sebagian kita akan agak kesulitan ini bagaimana membaginya. Ada beberapa cara untuk bisa kita bagi. Nah, ini mudah sebenarnya. Kalau kita kali angka di belakang koma ini berapa? 3 ya. Maka kita kali dengan 10 pangkat 3 per 10 pangkat 3. Itu kan sama saja dengan tadi, itu nilainya adalah 1 kan. Nah, kalau kita kalikan berarti adalah 40 kali 10 pangkat 3 dibagi dengan 2. Karena ini nilai nolnya itu udah habis. Ya kan? Nah, kalau 2 ini 40 ini bagi 2, ini nilainya adalah 20. Karena tadi ini kita geser dia, berarti 2 kali 10 pangkat 4. Karena tadi kita bagi ini 10, ini kali 10. Jadi kalau kali 10 pangkatnya itu ditambahkan. Kalau dibagi, maka nanti kalau misalnya 3 tambah 1 berarti 4. Jadi hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat 4 ampere. Cukup besar ya. Nah, ini soal nomor 2. Ini soal nomor 3, kita coba analisis. Sebuah pengantar melewatkan arus listrik sebagai akibatnya mengalir elektron pada pengantar. Muatan listrik saat mengalir adalah 35 coulomb dalam waktu 0,03 sekon. Tentukan besar tegangan antara dua kutub listrik jika tahanan pengantarnya adalah 200 ohm. Nah, ini tambahan soalnya. Oh, maaf. Kita diketahui muatan sebesar 35 coulomb, kemudian waktu sebesar 0,003 sekon, dan R tahanan itu sebesar 200 ohm. Nah, apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita mencari arus dulu. I sama dengan Q atau muatan dibagi dengan
waktu, time gitu ya. Maka dia adalah 35 kali 0,003, atau kalau kita kalikan ini adalah 10 pangkat 3 per 10 pangkat 3. Nah, ini jadinya adalah 35 dibagi 3 kali 10 pangkat 3. Atau ini sama dengan kalau kita ini kan jadinya 2,33 kali 10 pangkat 3, atau lebih rincinya 1,233 kali 10 pangkat 4. Nah, ini dia. Ini hasilnya. Nah, ini kita baru dapat arusnya. Yang ditanya apa? Tegangan. Rumus tegangan itu apa? V sama dengan R kali I. R-nya sudah ada. Ini R-nya 200. Berapa I-nya? I-nya 1,33. Berarti kita kalikan, yaitu R-nya 200. Ya, kita kalikan dengan 1,233 kali 10 pangkat 4. Nah, kalau kita kalikan ini kita 2, ini dijumlahkan, ini kan 2 kali, ini notasinya 10 pangkat 2 kali 1,233 kali 10 pangkat 4. Ini pangkatnya dijumlahkan aja di belakang. Ini yang di depan sama di depan kita kalikan, berarti 2,466 kali 10 pangkat 6. Nah, apa satuannya? Volt. Ingat ya, kita jangan lupa mencari, karena ini menyangkut data. Demikian dari saya tentang contoh soal ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.